Shalom, selamat pagi anak-anak yang terkasih kelas 8. Hari ini kita akan belajar topik baru tentang kerangka dari bangun ruang sisi datar. Apa sih kerangka itu, Mr. Amsal? Kerangka itu adalah sebuah fondasi gitu ya. Fondasi dari bangun ruang itu sendiri. Contoh nih, Mr. Amsal punya ini adalah ini juga bangun ruang sisi datar ya. Dan kerangka itu adalah ininya. Oke. Kerangka itu adalah rusuk-rusuknya ini. Jadi kita akan menghitung berapa sih jumlah kerangkanya atau jumlah kalau dijumlahkan semua berapa sih jumlahnya panjang dari kerangka tersebut. Jadi kalau mau bikin bangun ruang tersebut kira-kira butuh berapa panjang kerangkanya gitu ya. Dan kerangka ini juga sering dipakai juga dalam dunia sehari-hari. Jadi contohnya bapak-bapak tukang bangunan untuk bikin rumah. Pasti sebelum bikin rumah, bikin lantai gitu ya, pasti bikin kerangka dulu. Oke, karena itu adalah fondasi atau eh, bahan penguat pertama kalinya. Nah, langsung aja ya. Mister Hamzah akan ajari bagaimana sih untuk mencari kerangka gitu ya. Nanti oh ya, untuk pelajaran hari ini kamu bisa kerjakan lesson dulu. Terus setelah selesai dari lesson, kamu kerjakan evaluasi kerangka ini ya. Ini salah satu contoh di kelas 8B. Oke, kita mulai dari yang mudah dulu aja ya. Kita belajar kubus dulu. Oke. Nah, kalau kamu lihat baik-baik, kerangka itu adalah ini ya. Ya, kerangka itu adalah garis-garisnya ini loh. Ini adalah kerangka namanya. Gitu ya. Kerangka itu jadi jumlahnya semuanya. Kalau garis-garisnya ini namanya rusuk ya. Jadi jumlah semua rusuknya itu adalah kerangka. Ngerti ya sampai sini ya. Kita bisa lihat ini namanya kan rusuk kan. AB sama BC ini apakah sama ukurannya? Sama. Karena ini adalah kubus ya. Jadi kalau ini 8, maka di sini pasti juga 8. Nah, kalau kamu hitung berapa jumlah rusuknya kubus ini, jumlahnya semuanya adalah tuh 12. Di bawah 4, di ini juga 4, di tingginya itu 4, terus di atasnya juga 4. Berarti artinya ada 12. Berarti cara untuk mencari kerangkanya atau jumlah atau panjang kerangka ya. Panjang kerangkanya itu adalah 12 dikali dengan rusuknya atau nilai rusuknya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ini tadi misalnya saya kasih contoh 8 berarti ya untuk mencari panjang kerangka 12 kali 8. Semudah itu. Nah, sekarang kita masuk yang lainnya. Kita belajar bagaimana kalau balok gitu ya. Nah, balok, nah ini ada satu contoh yang bagus ini. Ketika kamu belajar balok ya, seperti ini pasti. Panjangnya, lebarnya, dan tingginya pasti akan berbeda. Oke, panjang, lebar, tinggi pasti berbeda. Oke, paham ya? Dan kalau kamu lihat panjangnya ini, 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4. Lebarnya 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4 juga. Tingginya 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga. Nah, artinya apa? Ketika kamu nanti menuliskan caranya, kamu bisa pakai cara gini, panjang kerangka balok. Gitu ya. Caranya gimana? Ya udah 4P ditambah 4L ditambah dengan 4T. Jadi 4 kali panjang, 4 ditambah 4 kali lebar, ditambah 4 kali tinggi. Boleh seperti ini. Ya, tapi boleh juga ada cara yang berbeda, yaitu kamu jumlahkan semua. Jadi panjang tambah lebar tambah tinggi dulu, baru nanti hasilnya dikalikan dengan 4. Jadi 10 tambah 6 tambah 5 dulu gitu ya. Terus itu berapa? 16, 21, 21
Ini nanti baru dikali dengan 4. Kenapa kok dikali 4, Mister Ramsal? Itu tadi. Ya, panjangnya ada 4, lebarnya ada 4, tingginya juga ada 4. 4 itu di mananya? Garisnya. Garisnya panjang ada 4, lebar dan tinggi pun juga ada 4. Oke, berarti bisa tahu berapa panjang kerangka balok. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang selanjutnya kita akan belajar bangun ruang berikutnya yaitu prisma. Oke, bagaimana dengan prisma, Mister Ramsal? Prisma mirip-mirip ya, mirip-mirip. Jadi, prisma ini ada beraneka macam. Ya, ada prisma segitiga, prisma segi 4, segi 5, segi 6, segi 7, semuanya. Ya, singkatnya untuk belajar prisma ini ya, kamu harus paham dulu. Prisma berkali-kali Mister Ramsal sering sampaikan bahwa prisma itu bawahnya segitiga, alasnya segitiga, tingginya juga pasti berbentuk segitiga. Kalau bawahnya segi 5 atau alasnya segi 5, pasti atasnya ini juga segi 5. Paham ya? Nah, kalau begitu untuk mencari panjang kerangka dari prisma, caranya gimana Mister Ramsal? Mudah sekali. 2. Kenapa kok 2? Karena bawah dan atas selalu sama. Dikali dengan N. N itu apa Mister Ramsal? Kalau segitiga berarti N-nya adalah 3. Gitu ya. Kalau N-nya 5, ya pas segi 5 gitu ya. Berarti artinya N-nya juga 5. Arti ya dari seginya itu tadi. Kalau seginya 3 berarti ya N-nya 3. Kalau segi 5 ya udah berarti N-nya pasti 5. Paham ya? Dikali dengan rusuk alas. Oke. Setelah itu ditambah dengan N lagi dikali dengan tinggi prisma. Sampai sini paham ya? Jadi contoh. Contoh ini anggaplah segitiga sama sisi gitu ya. Jadi setiap rusuknya ini pasti sama karena sama sisi ya. Anggaplah ini 5 gitu ya. Tingginya ini anggaplah berapa? 10 lah biar gampang ya. Berarti cara untuk mengerjakannya 2 dikali N. N-nya berapa? 3, benar. Karena segi 3 alasnya ya. Rusuk alasnya tadi adalah misalnya saya kasih contoh 5 kali 5. Nanti ditambah dengan segi prisma segitiga berarti N-nya 3 kali tingginya 10. 2 kali 3 6, 6 kali 5 30. Ya udah ditambah dengan 3 kali 10 juga 30. Berarti artinya jumlahnya 60 cm. Itu adalah prisma segitiga. Bagaimana dengan prisma segi 5? N-nya tinggal diganti 5. Gitu ya. Kalau segi 6 ya N-nya diganti 6 dan seterusnya ya. Seperti itu untuk prisma. Sampai sini paham ya. Kalau memang masih kesulitan boleh sekali untuk tanya. Kita sudah belajar kubus, balok, dan prisma. Nah, sekarang yang terakhir kita akan belajar yang namanya limas. Nah, untuk limas ini kita harus pahami dulu bentuknya dulu ya. Setiap kali Mister Ramsal mau ngajari pasti Mister Ramsal akan menyuruh kamu untuk menggambar dulu. Oke, contoh ini. Ini adalah limas segi 4 ya. Limas segi 4. Nah, oh ya, Mister Ramsal harus sampaikan kalau limas berbeda dengan prisma. Kalau prisma tadi kan kelihatan toh alasnya segitiga, atasnya juga segitiga dan bentuknya pasti akan ya gitu tadi. Bawah dan atas atau alas dan tutupnya ini pasti sama. Terus ada garis tinggi namanya. Nah, untuk kerangka limas kamu bisa lihat ya. Bisa lihat ya, bisa lihat di sini ya. Misalnya saya coba coret lah. Nah, apakah ini namanya tinggi? Bukan, gitu ya. Oke. Nah, ini yang digunakan untuk sebagai kerangkanya itu justru yang ini. Ngerti ya? Kerangkanya itu justru yang miring itu tadi. Oke, bukan yang
tinggi ini malah. Itu bukanlah kerangkanya. Kerangkanya justru yang miring ketika kamu membuat kerangkanya limas. Nah, kamu harus tahu dulu ini namanya adalah rusuk tegak. Pintar. Namanya adalah rusuk tegak ya. Rusuk tegak. Sedangkan yang di bawah ini, di bawah sini, ini namanya adalah rusuk alas. Sudah benar. Oke, yang sama seperti prisma tadi, rusuk alas. Nah, bagaimana Mr. Ramsal untuk mencari panjang kerangkanya limas? Mudah banget juga. Anggaplah rusuk limasnya, rusuk alasnya ini adalah 5 gitu ya misalkan ya. Misalnya kasih contoh biar mudah ngitung. 5. Terus rusuk tegaknya yang miring ini tadi, anggaplah dia 10 gitu. Oke, berarti bagaimana cara mengerjakannya Mr. Ramsal? Mirip seperti tadi. Untuk mencari panjang kerangka dari limas adalah N dikali dengan rusuk alas ditambah N kali rusuk tegak. Oke, rusuk tegak. Nah, rusuk tegak ini N itu sama seperti tadi. Kalau ini 5 segi 4, berarti N-nya adalah 4. Oke. Rusuk alasnya di sini diketahui 5, berarti ya tulis 5. Oke, ditambah N-nya tadi 4 karena dia 5 segi 4 ya. Rusuk tegaknya ini adalah 10, ya udah kalikan 10. Lalu dihitung 4 kali 5 20 ditambah 4 kali 10 40. Berarti sama dengan 60 cm gitu ya. Oke. Itu kita sudah belajar 4 hal semuanya ya tentang kerangka dari kubus, balok, prisma, dan limas. Oke, kalau kamu masih belum paham, seperti biasa, kamu bisa chat Mr. Amsal secara pribadi, dan kamu bisa kerjakan lesson ini. Oke, terima kasih anak-anakku. Sampai jumpa, selamat mengerjakan, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.